Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan. Pajak itu kayak uang yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk sarana dan prasarana. Pajak itu ya pembayaran ke pemerintah gitu. Menurut aku, pajak itu uang bayaran yang wajib dibayar untuk membantu negara dalam sarana prasarana. Menurut saya pajak itu suatu pembayaran yang wajib dibayar untuk kas negara. Menurut aku pajak itu sesuatu yang harus dibayar sama rakyat untuk negara. Jadi uang itu bukan sembarangan buat dibayar oleh rakyat itu, karena itu untuk rakyat itu sendiri, untuk kebutuhan rakyat itu sendiri yang diberikan oleh negara dari apa yang diberikan oleh rakyat sendiri itu. Sudah hampir setahun ini pandemi COVID-19 menguras habis energi dan mimpi kita semua. Kabar ditemukannya vaksin COVID-19 merupakan game changer yang menumbuhkan sejuta harapan 250 juta penduduk Indonesia. Melalui uang pajak yang kita bayarkan, pemerintah berupaya untuk menyediakan vaksin gratis agar masyarakat bisa berkegiatan lagi secara normal. Pajak kita untuk vaksinasi kita. Bahagiaku pasti berbagi. Takdir kita selalu kecuali tiap kau jatuh hati. Kali ini hampir habis dayaku membuktikan padamu ada cinta yang nyata, setia, hadir setiap hari, tak tega biarkan kau sendiri, meski seringkali kau malah asik sendiri. Karena kau tak lihat, terkadang malaikat tak bersayap.
juga tahu siapa yang jadi juaranya. Saya Taufik Hilmawan, Financial Accounting Manager PT Universal Luggage Indonesia. Kami merupakan wajib pajak KPP Pratama Tiga Raksa yang berada di wilayah Kanwil, DJP, Banten. PT Universal Luggage Indonesia didirikan pada tahun 2016 dan telah beroperasi secara komersial pada tahun 2018 dengan aktivitas utama memproduksi hard case luggage. Saat ini kapasitas produksi kami mencapai 720.000 piece per tahun dengan memproduksi beberapa brand ternama internasional diantaranya Logel dan Tumi dengan merek lokal Bagasi. Wabah COVID-19 sangat berpengaruh pada penurunan berbagai sektor usaha. Yang terbesar dampaknya salah satunya adalah sektor hiburan dan pariwisata. Tentu ini akan mengganggu operasional kami yang menghasilkan produk yang berkaitan erat dengan sektor usaha tersebut. Untuk menghadapi hal tersebut, manajemen mengambil langkah mencari market potensial baru selain Amerika dan juga mencari peluang baru untuk berkontribusi mengurangi penyebaran COVID-19. Selain hal itu, manajemen juga memanfaatkan insentif pajak diantaranya PPh 21, 22, dan 25. Proses pengajuan insentif pajak ini kami rasa sangat mudah karena bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun melalui akses di www.pajak.go.id. Jadi dengan melihat manfaat dan kemudahan yang diperoleh, kami mengajak seluruh pelaku usaha lain untuk segera memanfaatkan insentif pajak ini. Pajak kuat, Indonesia maju. Nama saya Agus Edi, founder dari Lamonoba. Lahir saya sudah 57 tahun sekarang. Saya mendirikan Lamonoba di 86 ya. Awalnya di Esparman. Yang kedua saya buka lagi cabangnya di Padang Bukit Tinggi, kilometer 24, 2004. Lanjut usaha lagi meningkat juga, lancar, alhamdulillah. Kita buka di Padang 2010. Nah itulah awalnya saya buka usaha 3 outlet gitu. Alhamdulillah kondisi sebelum corona ini kita alhamdulillah ramai. Pengunjung banyak, wisata banyak datang, semuanya ramai lah. Nah sekarang udah nampaknya COVID ya, omset lagi menurun sekarang. Omset kita turun sekitar 40%, ya jadi 30% ya sekarang karena perwisata nggak ada yang masuk gitu, yang lokal aja yang masuk ya mahasiswa juga nggak ada, libur gitu. Alhamdulillah saya lihat di media sosial ya gitu ada berita insentif pajak yang 30%, saya langsung ditelepon oleh HR pajak Padang 1. Alhamdulillah kita dapat keringanan lah PPh yang 25 sampai bulan September besok. Alhamdulillah saya sudah terbantu dengan insentif pajak yang 30%. Dengan kondisi saat sekarang ini dengan pandemi COVID, alhamdulillah bisa bantu juga. Saya mengucapkan terima kasih pada Direktorat Pajak sudah memberikan insentif 30%. Alhamdulillah kita cukup memuaskan juga lah. Saya mengajak teman-teman usaha Kota Padang, khususnya Provinsi Sumatera Barat, supaya ikut insentif pajak. Kita tidak dirugikan gitu. Manfaat ada untungnya karena 30% ini. Nah, terima kasih. Gitu. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Marliana Cahyadi, selaku Kepala Bagian Keuangan PT Bali Ocean Magic yang bergerak di bidang usaha pariwisata waterpark di Kuta Bali dan yang selama ini dikenal sebagai Waterboom Bali.
Sebagaimana yang kita ketahui, industri pariwisata adalah salah satu industri yang mendapatkan pukulan paling telak dalam masa pandemi COVID-19 ini. Seperti kami yang terpaksa harus menutup sementara usaha kami dari bulan Maret 2020 ini. Selama masa pandemi ini, kami telah menerima insentif pajak berupa pengurangan PPh 25, di mana hal ini membantu kami meringankan beban arus kas kami, yang mana saat ini sangat berat dengan tidak adanya pendapatan dari operasional kami. Di mana pada saat-saat yang sulit dan penuh ketidakpastian ini, KPP Madya dan Pasar Bali hadir membantu kami sebagai wajib pajak dengan memberikan informasi-informasi, baik itu peraturan baru mengenai insentif pajak maupun informasi-informasi teknis dalam hal kami mengajukan permohonan insentif tersebut. Harapan kami agar wajib pajak dan pemerintah dapat terus bergandeng tangan dalam penanggulangan COVID-19 ini dan juga menjaga kesinambungan usaha di masa pemulihan nanti. Doa dan harapan kami agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Pandemi COVID-19 jauh lebih dari sekedar krisis kesehatan. COVID-19 memberikan dampak yang luas dalam kehidupan sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ancaman resesi terus membayangi perekonomian Indonesia. Sejak kuartal pertama tahun 2020, banyak perusahaan yang mulai menutup usahanya karena daya beli yang semakin lesu. Tingkat pengangguran juga terus meningkat. Kondisi keterpurukan ekonomi ini dialami oleh seluruh jenis usaha di Indonesia, termasuk usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Di Indonesia, UMKM memegang peranan penting dalam menjalankan perekonomian nasional. UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia dan menyediakan lapangan kerja bagi jutaan pekerja yang dapat mengurangi pengangguran. Data historis juga menunjukkan bahwa pada masa krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998, UMKM terbukti menjadi salah satu sektor utama yang tetap bertahan di masa-masa sulit serta menopang perekonomian Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, saat ini pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pemulihan ekonomi UMKM. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional seperti pemberian subsidi bunga pinjaman dan penjaminan pinjaman modal kerja bagi UMKM. Di bidang perpajakan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan beberapa insentif perpajakan seperti pemotongan pajak penghasilan orang pribadi yang ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, pengurangan angsuran pajak penghasilan bulanan, PPN ditanggung pemerintah, serta pajak penghasilan ditanggung pemerintah untuk UMKM. Direktorat Jenderal Pajak juga menawarkan program pengembangan usaha yang disediakan khusus untuk para pelaku UMKM, yaitu Business Development Services, merupakan salah satu strategi pembinaan dan pengawasan bagi wajib pajak UMKM dengan membina dan mendorong pengembangan usahanya secara berkelanjutan. Strategi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak, keterlibatan, dan kepatuhan, sambil memberikan dukungan pengetahuan kepada bisnis UMKM.
Program Business Development Service telah direncanakan melalui penelitian dan kajian sejak tahun 2014 dan telah resmi ditetapkan sebagai bagian dari kegiatan edukasi perpajakan sejak tahun 2018. Saat ini, BDS telah diterapkan di seluruh kantor pelayanan pajak di Indonesia. Untuk mendukung pengembangan bisnis UMKM, DJP menyediakan berbagai tema pendidikan dalam pelaksanaan program BDS, antara lain Business Scale Up, Branding, Digital Marketing, Ekspor, Pengadaan, Pembukuan dan Akuntansi, Legal dan Perizinan, Keuangan, dan Perpajakan. Ada dua metode dalam BDS, metode independen dan metode kolaboratif. Dengan metode independen, KPP melaksanakan pembinaan usaha kepada UMKM secara mandiri, tanpa kerjasama dari instansi lain. Dalam metode kolaborasi, DJP dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, asosiasi bisnis, kementerian, serta pihak lain. Dalam situasi normal, BDS dilaksanakan oleh seluruh kantor pajak di Indonesia yang merupakan bagian dari kegiatan edukasi perpajakan. Namun, dalam situasi pandemi COVID-19, DJP telah melakukan penyesuaian dengan memperhatikan protokol kesehatan. Seluruh kegiatan edukasi perpajakan harus dilaksanakan secara daring, tanpa kontak fisik dengan wajib pajak, termasuk dalam penerapan BDS. BDS saat ini dilakukan dengan menyelenggarakan webinar daring melalui aplikasi dan media sosial resmi DJP. Dengan program BDS yang dijalankan Direktorat Jenderal Pajak ini, kami bisa bekerja sama untuk mengembangkan usaha kami. Awalnya saya bingung, gimana sih cara promosi produk saya? Untungnya ada BDS, jadi saya ketemu UMKM lain dan sharing-sharing gimana sih cara promosi yang efektif. Kami jadi lebih nyaman mengembangkan produksi, juga bisa lebih disiplin dalam mencatat keuangan usaha kami. Dengan adanya bimbingan kantor pajak, kami membayar pajak sangat berguna. Bayar pajak tidak sia-sia. Pada awal kita menjalankan perusahaan ini, kita selalu mendapatkan kesulitan dalam mengelola keuangan yang belum bisa memisahkan uang pribadi sama uang perusahaan. Tapi seiring dengan waktu, alhamdulillah kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Kami berharap dengan adanya program BDS ini bisa memberikan dampak positif untuk UMKM seperti kami yang nantinya kami bisa berkembang di kemudian hari. Seluruh UMKM di Indonesia harus tahu apa itu program BDS. Ternyata Direktorat Jenderal Pajak peduli loh sama kita. Terima kasih BDS, bersama BDS UMKM Maju. Terima kasih BDS, bersama BDS UMKM Maju. Terima kasih BDS, bersama BDS UMKM Maju. Bersama BDS UMKM Maju. Terima kasih BDS, bersama BDS UMKM Maju. Terima kasih BDS bersama BDS UMKM Maju. All of us at the Directorate General of Taxes are fully committed to helping the small and medium enterprises in growing their businesses and complying with the tax regulations for a better Indonesia. Bersama DJP, UMKM Maju.